Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Ya, Ibu. Bagaimana kabarnya sore ini, Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Siska sendiri? Alhamdulillah sehat sekali jika bertemu dengan Bu Marlene. Alhamdulillah luar biasa. Oke, baiklah Bu Marlene, mungkin pada kesempatan kali ini, pada sore hari ini ada sedikit kami menyampaikan atau mewawancara Ibu dengan topik yaitu dilema etika yang ada di sekolah kita. Bisa ya Bu ya? Silakan. Oke, baik Bu. Di sini ada beberapa nanti akan pertanyaan yang akan ditimbulkan dalam proses topik dilema etika yang ada di sekolah kita. Baiklah Ibu, untuk yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah kita ini. Oke, terima kasih Bu Siska. Ya Ibu. Ini memang dilema ini suatu hal yang memang harus kita atasi segera ya. Dan itu selalu ada di setiap organisasi, apalagi sekolah, karena kita menghadapi benda-benda hidup di situ. Jadi bagaimana cara pintas kita, cara aman kita untuk mengatasi menunjukkan dilema etika ini di sekolah. Tentu kita lihat dulu urgennya ya. Kita lihat dulu ya mana yang paling urgen, karena kedua-duanya kita ambilkan itu benar gitu. Nah, ketika kita mengambil satu, kedua-duanya itu kan tidak mungkin kita membelah diri. Makanya kita ambil mana yang paling urgen, itu yang kita dahulukan tanpa kita merugikan yang lainnya. Oke, baik Ibu. Berarti untuk dalam mengidentifikasi kasus-kasus ini, Ibu atau sebagai kepala sekolah mengamati atau urgen terlebih dahulu mana yang harus kita laksanakan ya Bu ya. Oke, baiklah Ibu. Yang kedua yang berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Bu ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan begitu Bu. Ya, ini kita saring dulu ya. Kita timbang-timbang dulu mana yang paling baik untuk jalannya organisasi kita, mana yang paling baik untuk pencapaian visi dan misi sekolah kita. Jadi kita timbang-timbang dulu. Yang penting kuncinya adalah tidak merugikan satu sama lain. Oke, baik Bu ya. Berarti kita mempertimbangkan dan tidak merugikan pihak yang lain yang ada di satu pendidikan kita ya Bu ya. Oke, baiklah Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Baik, pertama melalui pengamatan. Kemudian kita catat hal-hal yang mungkin nanti ini menjadi satu ganjalan langkah mungkin nanti dalam pencapaian visi misi kita. Apakah ini nanti benar-benar menjadi tumpuan bagi kita untuk melangkah, untuk jumping ya ke depannya. Nah, ini menjadi catatan bagi kita. Setelah kita catat, kemudian kita berdiskusi dengan tingkat pimpinan maupun dengan guru dan siswa, kemudian baru kita ambil. Oke, baik Ibu. Berarti dengan melalui diskusi ya Bu ya, atau kolaborasi dengan pimpinan, dengan guru dan yang lainnya ya Bu ya. Oke, baik, berikut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Yang paling efektif itu dalam mengambil dilema etika ini di sekolah kita, pertama adalah melalui pengamatan. Kemudian kolaborasi. Kita amati, kita catat, dan kita diskusikan bersama-sama kawan-kawan, dan itu sangat efektif. Jadi tidak top down ya. Ya betul Ibu ya. Berarti ini melalui kolaborasi atau kerjasama, setelah itu melalui pengamatan juga ya Bu ya. Melalui pengamatan dulu ya. Oke, baik Bu. Nah, berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya pasti ada ya, tantangan yang kita alami dalam pengambilan keputusan ini. Pertama, beratnya beban pengajar. Beban pengajar guru kita itu rata-rata 24 jam per minggu. Dan guru kita juga itu juga sedikit membuat pimpinan itu untuk mengambil keputusan harus cepat, kadang-kadang terkendala di sana.
Jadwal sebenarnya bisa dikatakan ada jadwal, bisa juga dikatakan tidak berjadwal. Oke. Karena kalau kasus itu memang harus kita selesaikan saat itu, kita selesaikan saat itu. Iya. Tetapi ketika harus bisa kita jadwalkan, seperti misalnya kita melakukan asesmen sudah semakin dekat. Iya. Sementara teman-teman kita belum terbimbing dalam menulis soal yang soal yang beraneka ragam Iya. atau sesuai dengan ANDK Iya. misalnya. Jadi apa tindakan kita? Tindakan kita adalah pertama itu tidak bisa harus cepat gitu kan. Iya, Nah, ini iya. kan bisa kita kelompokkan atau kita angsur-angsur dulu. Ya, berarti dengan mengidentifikasi mungkin Iya. ya, Bu, ya. Oke, mengidentifikasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya, Bu, ya. Oke, baiklah Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah kita? Dikatakan seseorang itu tidak ada ya. Tidak ada yang ya, Bu, ada ya. adalah kebersamaan. Oh, oke, Yang ada kebersamaan. adalah kolaborasi. Iya, Ada diskusi, guru-guru ada hebat kita, kolaborasi, ada ya. teman-teman di bidang pimpinan, Ah. ada yayasan juga, dinas juga, pengawas juga. Jadi tidak personil ya, tapi Iya. kebersamaan. Oke, berarti tidak individu sifatnya Tidak ya, Bu, ya, individu. berkolaborasi dan Iya. diskusi ya, karena kita di sini adalah satu pendidikan ya, Bu, Iya. ya. Oke, baik. Ini mungkin yang terakhir Ibu Oke. dari wawancara kita hari ini. Baiklah Ibu, dari semua hal yang telah kita sampaikan di sini, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ini jawabannya jujur ya. Iya, Bu. Boleh jujur, Bu. Jawabannya Oke, sangat oke. jujur. Ah. Kuncinya adalah guru-guru kita hebat. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Berarti di sekolah kita kepala sekolahnya hebat, Ya. guru-guru juga hebat, semua yang ada di lingkungan sekolah kita hebat semua ya Bu Kepala ya. sekolah tidak Kepala hebat sekolah tanpa hebat ada tanpa guru yang ada hebat. guru. Berarti istilahnya di sini Bu kita berkolaborasi Iya. gitu. Oke, baiklah Ibu. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan wawancara dilema etika. Kami mengucapkan sangat berterima kasih sekali pada wawancara hari ini. Semoga kedepannya kita terus melaksanakan kolaborasi dan diskusi secara bersama-sama. Oke, Sukses baiklah, untuk Bu, Siska, semua. sukses selalu. Iya, terima kasih banyak atas waktunya Oke. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini Pak Al? Alhamdulillah sehat. Ya, ya. Pada kesempatan siang ini mungkin saya mengganggu Pak Al dan dengan waktu yang sibuk seperti ini, izinkan saya untuk mewawancara Pak Al terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah kita, yaitu sekolah SMA Pembangunan ya Pak ya. Oke, baiklah Pak, pada siang hari ini mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya ajukan bersama Pak Al, yaitu yang pertama mungkin kita langsung saja Pak Al. Boleh perkenalan saya dulu. Perkenalan boleh, boleh Pak Al. Baik Bu, terima kasih atas kedatangan gitu ya. Perkenalkan saya Afrizal, Ya. SSIPD, Kepala Sekolah SMA Pembangunan Laboratorium Pemimpin. Oke, baik. Terima kasih Pak Al atas perkenalan dirinya. Oke, Pak, baiklah Pak Al, mungkin kita langsung saja boleh ya Pak Al ya? Ya, silakan. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan di sini yang akan saya wawancarai terkait tentang yaitu tadi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolah kita. Untuk yang pertama itu Pak Al, selama ini bagaimana Pak Al dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau sebagai rujukan moral gitu. Ya, mengenai dilema etika itu pengambilan keputusan gitu ya. Tentunya yang pertama saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi. Kemudian menimbulkan informasi yang faktual dan selanjutnya menentukan suatu keputusan yang mengacu berdasarkan peraturan yang ada. Oke, berarti harus kita mengamati informasi secara faktual yang ada di sekolah kita ini ya Pak Al ya. Oke, baiklah. Yang berikutnya Pak Al, mungkin selama ini bagaimana Pak Al menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Al, terutama mungkin untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Ya, dalam pengambilan keputusan gitu ya, tentunya yang harus selalu dikembalikan semuanya pada aturannya. Oke, peraturannya. Kemudian setiap pengambilan keputusan saya menjalin hubungan dengan rekan sejawat gitu Iya. ya. Kemudian memastikan bahwasanya keputusan itu benar-benar dipahami. Kemudian karena selalu ada alasan seperti suatu kejadian. Oke, berarti
ya Pak Awi ya, ya kolaborasi dengan stakeholder yang dari sekolah ya Pak Awi ya. Oke baik Pak Awi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Awi lakukan selama ini? Ya, yang pertama prosedur yang saya lakukan, saya akan mencari informasi terlebih dahulu, kemudian saya akan datang ke lapangan, turun langsung untuk wawancara dari berbagai pihak. Kemudian setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Oke, berarti kita mencari informasi kembali, turun ke lapangan dan kita analisis kembali ya Pak Awi ya. Iya. Oke baik. Berikut Pak Awi, mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Pak Awi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Yang ya kalau saya gitu ya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas. Oke, spontan ya Pak ya. Tergantung objek permasalahannya juga dilakukan bagaimana. Kemudian saya akan berdiskusi dengan tim di sekolah gitu ya, apakah itu pimpinan sekolah, kemudian apakah itu rekan sejawat sama guru gitu kan, dan juga bisa juga nanti siswa yang kita akan bawa diskusi juga gitu, kalau misalnya permasalahannya ada di siswa itu gitu. Berarti secara spontanitas kita langsung Iya. ke objeknya, mungkin bisa jadi juga siswa kita ambil sebagai kita bawakan ke dalam diskusi mungkin ya Pak Iya, ya. ya supaya nanti keputusan bersama gitu. Bersama tidak ambil istilahnya dengan satu pihak saja mungkin ya Pak ya. Nanti kalau satu pihak dari pimpinan aja kan Iya berarti kan otoriter tidak gitu. ya otoriter berarti ya Pak ya. Oke baiklah Pak Al. Selanjutnya nih Pak Al, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika Pak? Ya, tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan gitu ya, apabila kurang bisa diterima dari pihak Iya, gitu ya. Tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita. Oke. Supaya keputusan ini keputusan terbaik. Terbaik bersama ya Pak ya. Ya ibaratnya kita harapkan itu keputusan itu ibarat mengambil rambut di tepung, Iya seperti itu ya Pak ya. Karena Berarti tidak putus, kemudian pun tidak bersyarat. Oke, baik Pak Al. Ini selanjutnya nih Pak Al, apakah Pak Al memiliki sebuah jadwal mungkin barangkali atau tata cara tertentu ini dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Apakah Pak Al langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki suatu jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Pak Al jalankan? Ya, untuk pengambilan keputusan itu kita tidak ada jadwal tertentu Iya, gitu ya. Ya pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik. Jadi keputusannya ya permasalahan harus diselesaikan dengan segera dengan mungkin. segala mungkin jika ada masalah langsung ya Pak Wi tanpa menunda-nunda ya Pak Wi ya. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Wi dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika Pak? Ya faktor-faktor yang mudah dalam mengambil keputusan itu ya tentunya berasal dari Ya. adanya dukungan jajaran gitu ya, Dukungannya. jadi kepala sekolah gitu ya, termasuk guru. Iya. Itu siswa nantinya kita bawa ke diskusi juga gitu. Berarti sama juga dengan tadi Pak Wi ya, faktor dari yang ada di sekolah itu tidak menutup kemungkinan untuk siswa juga kita ambil dalam suatu keputusan ya Pak Wi ya. Oke. Ini mungkin yang terakhir ini Pak Wi ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak petik dari pengalaman Pak mengambil keputusan dari Lima Etika ini? Ya dari setiap dilema yang akan kita selesaikan gitu ya, tentu semuanya sebagai pengalaman yang Iya. terbaik gitu ya, sebab ya pengalaman itu kan merupakan diri yang Guru yang terbaik ya Pak ya. Oke baiklah. Mungkin itu apa namanya? Ini mungkin sesi terakhir kita